Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting varietas Rada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan janda, lahan bekas tanpa bongkar bulsa, tanpa olah lahan dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Dan ini tanaman cabai kita berusia di 63 hari setelah pindah tanam. Dan tadi pagi itu kita melakukan proses pemupukan yang kelima yang lumayan sudah tertunda. Pemupukannya itu tertunda sampai 21 hari. Biasanya itu kita melakukan pemupukan setiap 10 hari sekali. Cuma di daerah saya itu semenjak lebaran itu setiap hari hujan. Makanya pemupukannya itu tertunda sampai 21 hari. Dan kebetulan hari ini lumayan cerah, jadi kita melakukan pemupukan tadi pagi. Dan sore hari ini kita akan langsung melakukan penyemprotan. Ini penyemprotan yang ke-17 kalinya selang 3 hari dari penyemprotan sebelumnya. Dan tanaman cabai kita ini sudah memasuki masa pembungaan walaupun sudah ada juga buahnya. Tetapi ini kita masih kategorikan di masa pembungaan. Di masa pembungaan, nah, ini bisa kawan-kawan lihat, alhamdulillah. Walaupun kita tanam di lahan bekas tanpa pemberian pupuk dasaran, tetapi bisa dikatakan ya masih mending lah, masih mending walaupun tidak sebagus jika kita menggunakan pupuk dasaran. Kita juga akan menggunakan ini untuk pupuk daunnya itu kita akan khususkan untuk masa pembungaan di penyemprotan kali ini. Ini yang akan kita gunakan ada pupuk daun, ada insektisida, ada fungisida dan perekat. Jadi ini yang saya katakan, kalau misalkan kawan-kawan mau menggunakan pupuk daun untuk masa pertumbuhan tetapi modalnya lumayan terbatas ataupun bisa dikatakan budgetnya lumayan sedikit, nah itu cukup bisa menggunakan MKP. MKP itu dia cuma mengandung dua jenis unsur yang mana dia mengandung fosfat dan kalium. Nah, ini dari Paktani yang kemasan warna merah MKP Paktani. Nah, kalau misalkan di pasaran juga itu ada Maroke MKP. Ini dari PT Merauke. Ini juga kandungannya sama. Jadi untuk MKP Paktani ini sama persis dengan Maroke MKP. Terserah kawan-kawan mau gunakan yang mana karena ini sama saja, hanya pabrikannya aja yang membedakan. Untuk masalah tinggi kandungan, misalkan kandungan fosfatnya itu sama persis. Ini 52, ini juga 52%. Ini kandungan kaliumnya 34, ini juga 34%. Jadi sama persis. Bentuknya juga sama-sama berbentuk kristal, bisa digunakan bisa diberikan lewat akar, bisa juga diberikan lewat daun. Jadi bisa dikocorkan, bisa ditugal, bisa ditabur, dan bisa juga disemprotkan. Dan ini kedua jenis pupuk ini, MKP ini bisa juga digunakan untuk sistem hidroponik ataupun sistem vertigasi. Ini lebih murah. Kalau saya pribadi, saya lebih menggunakan Maroke MKP karena walaupun harganya agak mirip-mirip, tapi Maroke MKP ini sedikit lebih murah. Nah, ini di tempat saya beli, walaupun saya beli online itu harganya di daerah saya beli online dari Makassar. Itu saya beli lewat Tokopedia kalau nggak salah. Itu saya harganya cuma 62.000. 62.000 apa ya, berapa ya, 52.000. Sementara ini 58 kalau bukan 60.000. Jadi lumayan beda 800 perak lah. Makanya saya kebanyakan untuk pupuk-pupuk yang saya gunakan itu kebanyakan dari PT Merauke dibanding dari Paktani. Bukan masalah kualitasnya yang kurang bagus, tetapi harganya lumayan murah dikit dibanding MKP dari Paktani. Tapi terserah kawan-kawan, kalau misalkan di daerahnya lebih banyak digunakan ini, lebih mudah didapatkan, ya silakan gunakan. Yang pastinya yang mana lebih mudah, kalau misalkan kita bandingkan yang dari keduanya ini yang mana lebih mudah didapatkan, nah itu yang kita gunakan. Terus yang kedua kita perlihatkan kita juga bandingkan dari harga karena kan kualitasnya sama. Jadi kalau misalkan dikocorkan ini bisa juga dicampur dengan pupuk lain, bisa dicampur NPK, bisa dicampur dengan grower ataupun KNO3 putih. Kalau disemprotkan juga bisa disemprotkan bersamaan dengan insektisida ataupun fungisida. Nah, ini kita gunakan dosisnya itu 2 sendok makan. Nah, seperti ini 2 sendok makan yang lumayan penuh. Jadi ini sangat bagus karena dia tidak mengandung nitrogen. Apalagi kalau misalkan pada musim hujan,
Nah, itu sangat cocok kita gunakan khususnya lagi di masa pembungaan, yang mana kandungan fosfatnya itu dia berfungsi di pembungaan untuk sejenis perangsang pembungaan lah. Dan dia tidak mengandung nitrogen, jadi sangat cocok kita gunakan pada fase generatif khususnya. Terus untuk fungisidanya, ini saya menggunakan fungisida Topsin. Kebetulan yang sudah cair itu sudah habis, jadi saya gunakan yang bubuk. Yang bubuk ini saya gunakan. Ini bahan aktifnya metil tiovanat. Ini bahan aktifnya metil tiovanat, itu bisa kawan-kawan lihat, metil tiovanat 70%. Nah, ini fungisida sistemik, bisa digunakan untuk mencegah dan bisa juga digunakan untuk mengobati. Nah, ini kayak kurang lebih dah sama dengan Amistartop, cuma ini beda bahan aktif aja. Ini kalau misalkan di tanaman cabai itu sasarannya untuk penyakit bercak daun dan penyakit antraknosa kalau di tanaman cabai, tetapi bisa juga digunakan pada tanaman padi. Kalau pada tanaman padi ini di daerah saya lumayan familiar juga digunakan oleh petani-petani padi di daerah saya. Itu khusus katanya untuk penyakit blast, mungkin ada. Oh iya, ada penyakit blast. Kalau misalkan di kemasannya itu ada juga sasarannya untuk penyakit tanaman padi itu penyakit blast. Bisa untuk kalau cabai antraknosa dan bercak daun, bawang merah penyakit bercak ungu, ada lumayan banyak sih. Termasuk juga di tanaman tomat penyakit Phytophthora atau busuk daun. Kalau di daerah saya ini juga lumayan familiar digunakan untuk petani padi. Ini kita gunakan dosisnya itu 2 sendok makan, tetapi sendok makannya lumayan penuh. Nah, bisa gunakan 2 sampai 3 sendok makan. Nah, seperti ini. Saya gunakan 2 sendok makan. Topsin ini kita rolling ya, kita rolling untuk fungisidanya. Terus untuk insektisidanya ini saya menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin. Ini saya menggunakan merek Dagan Sidamek. Ini lumayan murah sih kalau abamectin merek Dagan Sidamek, ini dari Petrosida. Nah, bisa kalian lihat dari Petrosida. Cuma dosisnya ini agak tinggi kalau di kemasan. Nah, ini. Kalau di tanaman cabai itu untuk hama trip dia 2 mili. Kalau kutu daun ataupun misus itu 0,5 sampai 1 mili. Jadi ini saya naikkan dosisnya. Kemarin itu saya gunakan 1 mili per liter. Berarti 1 tangki 15 liter itu kita gunakan 15 mili. Saya naikkan menjadi 20. Jadi kita sasarannya untuk hama trip itu kita naikkan 20. Jangan tidak usah gunakan 2 mili. Kalau 2 mili kan dia 30. 30, tetapi kalau misalkan kita gunakan 20 ya kurang lebih lah 1, sekian. Nah, terus terakhir perekatnya kita masih menggunakan si Supri, ini belum habis. Nah, ini kita gunakan 15 mili karena jangan sampai turun hujan sebentar malam. Nah, kita antisipasi. Ini kebetulan di daerah saya ini hari ini terik. Tadi pagi itu agak mendung-mendung, tetapi ini lumayan terik sore ini, mulai tadi siang sampai sore. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.